Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Selamat datang di kuliah pertama kita di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana program kegiatan pembelajaran semester. Dikoordinatori oleh saya sendiri. Saya ingin memperkenalkan kepada mahasiswa tim teaching di mata kuliah KMB 4 dengan 3 SKS ya. Ini sebenarnya konteks dari pembelajarannya adalah berupa praktek klinik. Dengan tim pengajarnya, pertama Ibu Nurse Fitri Malani, biasa dipanggil dengan Ibu Mailan. Kemudian ada Ibu Nurse Rahmi Mutia, dipanggil dengan Ibu Rahmi. Kemudian ada Ibu Nurse Mulyanti Roberto, dipanggil dengan Ibu Ola ya. Kemudian ada Bapak Nurse Bobi Febri Kristianto, dipanggilnya dengan Pak Bobi. Dan yang terakhir adalah Ibu Nurse Devia Putri Lenggogeni, ya. Panggilannya adalah Ibu Devia. Jadi mahasiswa nanti dalam proses selama pembelajaran di KMB 4 nanti bisa saling mengenal dengan para tim teaching tentunya. Karena ini adalah kali pertama Bapak dan Ibu dosen muda terlibat dalam pembelajaran medikal bedah, terutama di KMB 4 ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah deskripsi dari mata kuliah itu sendiri untuk KMB 4 ya. Jadi mata kuliah keperawatan medikal bedah 4 ini merupakan satu kelompok mata kuliah keahlian yang memiliki fokus pada penerapan asuhan keperawatan yang diajarkan pada mata ajar keperawatan medikal bedah sebelumnya. Tentunya mahasiswa masih ingat ya, bahwa sebelum berada pada tahap ini, mahasiswa sudah mempelajari keperawatan medikal bedah 1, kemudian dilanjutkan dengan keperawatan medikal bedah 2, dan yang kemarin terakhir adalah keperawatan medikal bedah 4. Nah, setelah melalui proses pembelajaran di KMB 1, KMB 2, dan KMB 3, maka sekarang masuk kepada keperawatan medikal bedah 4 yang merupakan gabungan dari berbagai tahapan-tahapan yang sudah dilalui pada proses keperawatan medikal bedah 1, baik secara teori ya, secara ilmu anatomi, fisiologi, kemudian ada patofisiologi, asuhan keperawatan ya, itu kita akan review kembali di KMB 4 nantinya. Nah, pada fokus mata kuliah ini adalah memberikan asuhan keperawatan berdasarkan kasus pada pasien yang mengalami gangguan ya. Menentukan ini adalah terutama untuk terkait dengan gangguan pemenuhan kebutuhan pada klien dewasa ya, bisa meliputi gangguan pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, hematologi, endokrin, imunologi, pencernaan dan perkemihan, serta gangguan pada muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan. Penerapan asuhan keperawatan pada praktik klinik keperawatan medikal bedah ini ditekankan pada kemampuan berpikir kritis ya. Kemudian kita harapkan mahasiswa mampu menganalisa kasus, mampu memutuskan prioritas masalah yang mana yang akan ditetapkan, kemudian mendiagnosis keperawatan dan menetapkan intervensi keperawatan yang tepat sesuai dengan kasus. Sehubungan dengan situasi pandemi yang kita hadapi saat ini, maka proses pembelajaran dilakukan melalui metode daring, yaitu melalui e-learning, Google Classroom, Zoom Conference, dan pembuatan video simulasi berdasarkan studi kasus atau skenario yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya kompetensi mata kuliah ya. Kita mengharapkan setelah mengikuti pembelajaran klinik KMB 4, kita harapkan mahasiswa mampu bila diberi kasus pasien dewasa dengan gangguan berbagai sistem, mampu menyusun asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai merumuskan rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan format-format asuhan keperawatan serta konsep-konsep keilmuan.
Selanjutnya, jika diberi kasus pasien dewasa dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, hematologi, endokrin, imunologi, pencernaan dan perkemihan, serta sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan, peserta mampu mendemonstrasikan pengkajian kesehatan dan mengevaluasi tindakan-tindakan keperawatan berupa prosedur dan keterampilan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan profesional, tentunya seorang perawat harus mampu bekerja sama dengan pasien, keluarga, tenaga kesehatan lain terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, sehubungan dengan itu, tujuannya kita juga ingin mempersiapkan mahasiswa menjadi seorang perawat yang profesional. Ya, maka pembelajaran praktek klinik sangat penting. Nah, mungkin dalam konteks pandemi COVID-19 ini, metode pembelajaran pada tahun sebelumnya jauh berbeda dengan metode pembelajaran saat ini. Karena pada semester sebelumnya, mahasiswa yang menjalani mata kuliah KMB 4 ini sebanyak 3 SKS itu memang murni praktek belajar di lapangan. Namun pada kondisi pandemi hari ini, kita melakukan modifikasi pembelajaran melalui metode daring, ya. Nah, kemudian mahasiswa kita harapkan mampu menjelaskan mekanisme gangguan pada sistem, mengembangkan suatu kemampuan untuk berpikir kritis, memberikan asuhan keperawatan pada klien dewasa, mengembangkan pemahaman, dan memiliki kompetensi soft skill yang merupakan kompetensi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan hard skill, ya. Karena kita berharap bahwa kemampuan interpersonal skill meliputi kemampuan berpikir dan nalar, kemampuan menyelesaikan masalah maupun interpersonal skill, ya, berupa komunikasi, kerjasama tim, pengelolaan, informasi, etik dan moral dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai gangguan sistem, ya. Nah, kemudian kita di sini bobotnya SKS-nya adalah 3, ya, 3 SKS, dan nanti akan dikembangkan dalam bentuk metode pembelajaran. Nah, selanjutnya kita lihat kepada capaian pembelajaran. Tidak bisa dikecilkan, ya. Ini capaian pembelajaran yang harus dipenuhi pada pembelajaran mata kuliah MK KMB 4 ini adalah pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai moral, ya, norma dan etika akademik, ya, kemudian mampu bekerja sama, menunjukkan sikap bertanggung jawab, mampu bertanggung gugat, mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya, menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, menguasai teknik prinsip dan prosedur pelaksanaan ASCEP, mampu menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosis, menguasai teknik dan prinsip komunikasi yang efektif dalam memberikan asuhan. Nah, kemudian menguasai konsep prinsip etik dan teknik edukasi kesehatan sebagai bagian dari upaya primer, ya, pencegahan primer, sekunder, dan tertier. Membuat keputusan yang independen, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya, meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, yaitu pembelajaran adult learning, pembelajaran orang dewasa, yang mampu menjadikan pembelajaran ini sebagai proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Kemudian, mampu mendemonstrasikan keterampilan teknis, ya. Nah, sampai nanti mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi. Baiklah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ya, khusus untuk mata kuliah ini kita mengharapkan mahasiswa pada capaian pembelajaran mata kuliah KMB 4, kita ingin nanti mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, fisiologi sistem endokrin, ya, pencernaan dan berbagai sistem lainnya, menjelaskan patofisiologi gangguan pada sistem endokrin dan berbagai gangguan sistem lainnya, menjelaskan penata laksanaan pada gangguan sistem, menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai gangguan sistem, memiliki kompetensi soft skill berupa interpersonal skill, ya. Nah, ini fokus mata ajarnya adalah memang kita fokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem, ya. Kita juga akan melakukan kolaborasi dengan dokter, ya, untuk masalah pengobatan, kemudian dengan farmakologi, farmasi tentunya menentukan pengobatan pasien,
dengan ahli gizi, dan rehabilitasi. Nah, ini materi pembelajaran dan pokok bahasannya adalah tentang anatomi fisiologi, kimia, fisika, biokimia terkait berbagai sistem. Ini merupakan keilmuan yang nantinya kita akan kembangkan pada pembahasan asuhan keperawatan. Kemudian patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan berbagai sistem, askep pada pasien dengan berbagai sistem, pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan primer, sekunder, dan tertier, penata laksanaan dan pemeriksaan diagnostik pada gangguan sistem, evidence-based nursing practice, dan intervensi keperawatan dalam asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem. Ini adalah rujukan ya, daftar pustaka yang kita pakai untuk membuat rumusan asuhan keperawatan tentunya. Ya, ini ada pendukung juga, referensi pendukung, ini media pembelajaran. Ya, nah ini kita lihat matriks pembelajarannya, ada sub capaian pembelajaran mata kuliah ya. Di sini minggu pertama ya, hari ini kita penjelasan RPS, kontrak belajar, nanti saya akan berikan kuliah pengantar untuk keperawatan medikal bedah setelah penjelasan RPS ini. Kemudian kita juga akan membentuk kelompok ya, membagi kasus dan skenario pada berbagai gangguan sistem, di mana kita akan bentuk nanti kelompok 1 sampai dengan 6, baik kelas ganjil ataupun kelas genap. Nanti ada pembelajaran, materi pembelajarannya ya. Di sini ada kuliah, diskusi, pembagian kelompok, dan pembagian kasus. Nah, pada minggu kedua dan ketiga, itu mahasiswa diharapkan mampu mengelola asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai gangguan sistem. Ini terutama pada minggu kedua dan ketiga ini kita membahas asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular dan endokrin ya. Ini media teknologi yang kita gunakan adalah melalui e-learning, kemudian pembelajaran melalui Zoom, Google Classroom, dan via grup WhatsApp ya. Materi pembelajarannya ini adalah askep pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular, yaitu kasusnya sindrom korona akut, gagal jantung, kongestif, dan hipertensi. Ya, ini untuk asuhan keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskular ya, serta gangguan pada sistem endokrin. Kasus yang dibahas adalah pada pasien diabetes mellitus dan hipertiroid ataupun hipotiroid. Nah, minggu keempat dan kelima, mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem neurologi dan respirasi. Ya, sama dengan pembelajaran sebelumnya, mahasiswa juga akan membahas tentang anatomi fisiologi pada sistem neurologi dan respirasi, kemudian menjelaskan patofisiologi penyakit gangguan neurologi dan respirasi, kemudian mahasiswa melakukan pengkajian, mendiagnosis, merumuskan intervensi keperawatan. Nah, di sini kita juga menggunakan media pembelajaran yang sama, yaitu e-learning, Zoom, kelas, dan grup WhatsApp. Ya, ini juga 15%. Nah, selanjutnya, pada minggu ke-6 dan ke-7 ini gangguan sistem pencernaan dan perkemihan. 8-9 itu ada gangguan sistem muskuloskeletal dan onkologi. Untuk minggu ke-10 dan 11, mahasiswa mampu memberikan ataupun mengelola asuhan keperawatan dengan gangguan sistem imunologi dan sistem integumen. Nah, untuk pertemuan 12, mahasiswa akan mengelola dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem persepsi sensori, ditambah dengan pembahasan tentang evidence-based nursing practice pada berbagai gangguan sistem. Ya, di sini metode pembelajaran juga sudah kita sampaikan sebelumnya, sama e-learning dengan adanya nanti download untuk skenario, kemudian mahasiswa upload tugas, kemudian nanti juga ada forum diskusi pada e-learning. Ini diambil sebanyak 10% untuk evaluasi untuk topik sistem persepsi dan sensori serta evidence based. Nah, pada pertemuan 13, ini mahasiswa mampu melakukan pengkajian pada pasien dewasa dan merumuskan diagnosis serta intervensi keperawatan pada pasien dewasa. Nah, di sini yang kita harapkan adalah bentuk
Kompetensinya mampu melakukan komunikasi terapeutik, mampu bekerja sama melakukan pengkajian dan mendiagnosis. Nah, di sini langkah-langkah proses pembelajarannya adalah mengkaji riwayat kesehatan orang dewasa, melakukan pemeriksaan fisik pada orang dewasa, baik sehat ataupun sakit. Nah, ini nanti dibuat dalam bentuk presentasi video simulasi pengkajian. Jadi mahasiswa yang mengelola pasien dewasa di lingkungan tempat tinggalnya, diambil satu pasien dewasa yang ada di keluarga ataupun diambil satu pasien dewasa yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, boleh itu adalah anggota keluarganya sendiri ataupun tetangganya. Nanti mahasiswa akan melakukan pengkajian, mensimulasikan pengkajian dan membuat video simulasi pengkajian yang dilakukan pada pasien. Nah, kemudian juga dibuat dalam bentuk pelaporan hasil pengkajian sampai dengan intervensi. Ya. Oke. Pada minggu ke-14, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada kasus dengan berbagai gangguan sistem. Ini kita juga harapkan mahasiswa mampu membuat portofolio lengkap, ya. Presentasi di kelas, ya, portofolio yang sudah dibuat, yaitu berupa asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien yang sudah dipilih dan dikelola. Ini akan dibuat dalam bentuk portofolio, ya. Nanti akan dibuat laporannya dan akan dipresentasikan di depan kelompoknya, ya, atau di dalam media pembelajaran Zoom kelas ataupun MS Team. Nah, ini adalah lampiran 1 format penilaian presentasi kelompok, dan ini adalah lampiran untuk format presentasinya, ya, format untuk presentasi makalah kelompok, maaf ya. Jadi ini adalah format presentasi makalah kelompok, ya, dari halaman judul, kata pengantar, bab 1, dan nanti ada landasan teoritisnya. Kemudian ini bentuk pengerjaan lampiran 1. Ini adalah lembar observasi untuk penilaian individu atau kelompok. Lembar observasi kembali, bisa kita lihat. Ya, kemudian ini lembar observasi untuk partisipasi individu. Nah, kemudian di sini ada penilaian UTS, UAS, ujian praktikum. Ini maksudnya adalah ujian untuk pengelolaan kasus. Ada penilaian proses juga, ya. Ini grading scale untuk penilaian yang kita lakukan nanti. Mohon nanti mahasiswa untuk bisa mempelajari lebih lanjut, ya. Nah, ini adalah jadwal perkuliahan kita. Ya, minggu pertama hari ini kita menjelaskan RPS, membagi kelompok, ya. Kemudian akan dilanjutkan setelah ini dengan perkuliahan pengantar untuk perspektif keperawatan medikal berdampak. Nah, pada hari ini perkuliahan kita yaitu penjelasan RPS, pembagian dan penjelasan mekanisme untuk pembagian tugas kelompok serta mandiri. Kemudian kita setelah penjelasan RPS ini akan melanjutkan dengan kuliah pengantar perspektif perawatan di KBD 4. Ya, ini adalah asuhan keperawatannya. Oke. Baiklah mahasiswa semuanya, mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang rencana program pembelajaran, kegiatan pembelajaran semester untuk mata kuliah keperawatan medikal beda 4. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan, kita akan bahas, dan setelah ini kita akan bagi kelompok dan membagikan skenario serta bagaimana pembagian tugas dalam kelompok. Nanti silahkan berproses, menentukan ketua kelompoknya, kemudian memilih sekretaris, dan menentukan bagaimana pembagian dari tugas kelompok di masing-masing kelompok. Nah, setelah itu mungkin sekitar 20 menit mungkin cukup, ya. Saya akan melanjutkan dengan kuliah pengantar untuk perspektif keperawatan medikal beda 4. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.